Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reza Abdurrahman Hanafi dengan nomor pokok mahasiswa 073521111144. Nah, di video kali ini saya akan mengerjakan tugas UTS yang diberikan oleh dosen pengampu pada mata kuliah digital forensik. Nah, di mana di sini kita diberi skenario, yaitu skenario M57 Gen. Nah, di mana dijelaskan bahwa ini adalah skenario image disk tunggal yang melibatkan eksfiltrasi dokumen perusahaan dari laptop seorang eksekutif senior. Nah, skenario-nya ini melibatkan sebuah perusahaan startup kecil bernama M57Biz. Nah, beberapa minggu setelah dimulainya perusahaan tersebut, sebuah spreadsheet rahasia yang berisi nama dan juga gaji karyawan utama dari perusahaan tersebut ditemukan diposting di bagian komentar salah satu pesaing perusahaan. Spreadsheet ini hanya ada pada salah satu petugas yang bernama Jen. Nah, tetapi si Jen ini mengatakan bahwa dia tidak tahu bagaimana data tersebut bisa tersebar dari laptopnya. Dan ia juga mengatakan bahwa ada kemungkinan kalau laptopnya ini diretas. Nah, di sini tugas kita sebagai seorang ahli forensik yang telah diberi image di laptop si Jen, tugas kita adalah untuk mencari tahu bagaimana data itu diretas dan untuk membuktikan apakah Jen bersalah atau tidak. Nah, sebetulnya sebelum saya melakukan take video kali ini, saya sudah mencoba untuk menyelidiki kasus si Jen ini sebelumnya. Nah, jadi di sini saya akan mencoba dan juga melakukan reka ulang sekaligus menjelaskan sedikit tentang apa saja yang saya lakukan dan bagaimana cara saya melakukannya. Nah, jadi di sini hal yang pertama yang saya lakukan itu saya mencari tahu dulu apa itu eksfiltrasi dokumen. Nah, di sini kita bisa cari saja di Google. Sebelumnya saya juga melakukan cara seperti itu. Saya cari apa itu eksfiltrasi dokumen. Nah, di sini ditemukan sebuah blog. Saya buka dulu. Tunggu sebentar. Nah, apa yang dimaksud dengan eksfiltrasi data? Nah, eksfiltrasi data juga dikenal sebagai ekstrusi data atau ekspor data. Nah, ini adalah pencurian data, di mana transfer data yang disengaja tidak sah dan terselubung dari komputer atau perangkat lain. Eksfiltrasi data juga dapat dilakukan secara manual ataupun secara otomatis dengan menggunakan malware. Nah, untuk menyelidiki kasus ini kita harus tahu dulu bagaimana si eksfiltrasi data ini dilakukan dan juga teknik apa saja yang biasa orang-orang lakukan ketika mereka ingin melakukan eksfiltrasi data. Nah, jadi di sini juga sudah terdapat ini bagaimana eksfiltrasi data bisa terjadi. Nah, di sini dijelaskan bahwa dalam banyak kasus eksfiltrasi data ini bisa disebabkan oleh yang pertama itu ada penyerang dari luar seperti peretas, penjahat cyber, musuh asing ataupun aktor jahat lainnya. Nah, kemudian yang kedua itu ada juga ancaman dari orang dalam yang ceroboh seperti karyawan, mitra bisnis ataupun pengguna resmi lainnya yang secara tidak sengaja mengekspos data karena kesalahan manusia. Nah, kemudian ada juga penilaian yang buruk, misalnya terjebak dalam penipuan phishing. Nah, nanti dijelaskan juga tentang teknik eksfiltrasi data. Nah, ini dijelaskan juga di sini bahwa ada phishing, di mana phishing ini adalah salah satu teknik untuk melakukan eksfiltrasi data. Nah, ini jenis serangan rekayasa sosial yang paling umum adalah phishing. Penggunaan email, pesan teks, ataupun suara yang menyamar sebagai pengirim terpercaya dan meyakinkan si pengguna untuk mengunduh malware seperti ransomware. Nah, setelah saya baca ini, di percobaan saya sebelumnya, saya langsung bisa beranggapan ataupun berkesimpulan bahwa data tersebut bisa saja disebar melalui email. Nah, jadi kita coba saja untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan aplikasi autopsi. Nah, caranya itu yang pertama kita pilih data source-nya kita ingin dari mana. Nah, di sini sudah ada data source si Jen tadi atau image disk dari laptop si Jen. Nah, ketika kita buka, di sini terdapat 3 volume. Nah, ketika saya buka di volume pertama itu sepertinya tidak ada apa-apa. Nah, kemudian saya langsung buka di
si volume 2 ini. Oke. Nah, karena di percobaan sebelumnya itu, karena saya berpikir bahwa si spreadsheet ini berupa dokumen yang penting, jadi saya langsung buka di dokumen and setting. Nah, di dalam folder dokumen and setting terdapat satu buah folder yang bernama Gen. Nah, kemudian kita coba buka Gen. Nah, kemudian karena file ini berada di dalam laptop ataupun komputer dari si Gen, saya langsung buka di desktop. Nah, kemudian di dalam folder desktop tadi terdapat satu buah file yang bertipe XLS. Nah, jadi saya coba buka di sini. Nah, ternyata saya menemukan bahwa ini adalah si file spreadsheet yang berisi tentang gaji dan juga nama dari karyawan perusahaan startup tadi, si M57Biz ini. Nah, jadi si file ini berisi nama, posisi ataupun gelar, salary atau gaji, dan juga SSN atau Social Security Number. Nah, saya sudah menemukannya. Jadi disimpan di dalam desktop si Gen ini. Nah, kemudian saya akan mencari tahu tentang bagaimana data itu diretas. Nah, karena kita sudah melakukan searching di Google tentang apa itu eksfiltrasi data tadi. Nah, jadi di sini ada salah satu kata kunci, yaitu email. Nah, jadi kita langsung beranggapan bahwa kemungkinan besar data tersebut disebar melalui email. Nah, jadi ini saya tutup dulu untuk memudahkan. Nah, kemudian saya buka di data artifacts. Nah, di sini terdapat email message. Nah, ini ada default, kemudian ada satu folder default. Nah, di sini langsung bisa terbuka atau kita bisa lihat semua email yang dikirim maupun yang diterima oleh si Gen. Nah, pada saat percobaan sebelumnya, seperti yang saya katakan tadi, saya itu sudah mencoba untuk membaca satu persatu email yang masuk maupun email yang keluar dari si email Gen ini. Nah, tetapi jika saya membaca satu persatu, itu akan memakan waktu yang sangat lama karena terdapat sebanyak 259 message yang ada di dalam email. Nah, jadi di sini kita hanya perlu melihat email yang penting, yaitu email from dan juga email to. Jadi email dari dan email untuk siapa. Nah, jadi di sini kita akan lihat siapa yang sering ataupun biasa melakukan pesan singkat melalui email dengan Gen. Nah, kita bisa lihat nih di sini. Kita juga bisa melihat isi dari emailnya itu apa. Nah, seperti ini nih. From Gen to Gen, dari Gen untuk Gen. Nah, isinya itu do I have email now dengan subjek tes. Ya, mungkin di sini si Gen melakukan testing jaringan ataupun apa, saya juga kurang tahu. Nah, kita lanjut untuk mencari di mana yang janggal. Nah, setelah saya mencari tadi, yang janggal itu ada di sini. Nah, ini ada Alison. Nah, perlu kita ketahui bahwa Alison ini adalah si presiden dari perusahaan startup ini. Nah, dari mana saya mengetahui bahwa Alison ini adalah presiden perusahaan ini? Nah, karena si file spreadsheet tadi yang sudah kita lihat bersama-sama. Nah, Alison ini juga sering melakukan pesan singkat melalui email dengan si Gen untuk menanyakan tentang bisnis mereka ataupun pekerjaan mereka. Nah, seperti ini. Hey Gen, how is the business plan come along? I know that today is a Sunday, but you need to have it done by Monday. Please get on the ball, thanks. Sekedar menanyakan bagaimana rencana ataupun ya rencana kerja mereka lah.
Nah, saya sudah coba untuk membaca semuanya. Kemudian saya mendapat kejanggalan di sini. Nah, ini Google Alerts juga sangat banyak di email Jen. Nah, saya mendapat kejanggalan itu di saat ini. Sorry. Nah, ini. Di sini. Nah, ini. Oleh akun ini. Nah, mungkin kita juga bisa lihat di sini bahwa ada sebuah email yang bernama Alex. Nah, Alex ini perlu kita ketahui bahwa Alex ini merupakan si Alison. Jadi kita bisa tahu bahwa Alison adalah orang yang memiliki dua email. Yang pertama itu alison@m57.biz, kemudian juga ada si Alex. Nah, dari mana saya tahu? Nah, saya tahu karena saya sudah melakukan percobaan sebelumnya. Saya sudah baca satu persatu. Nah, kemudian tiba-tiba ada email dari Alison, tetapi juga terdapat email orang lain dari ini nih, tukgeorge@gmail.com. Nah, di mana si tukgeorge ini namanya itu tidak ada di file spreadsheet yang berisi nama dan juga gaji dari karyawan perusahaan startup ini. Nah, jadi ini merupakan suatu kejanggalan karena isi dari emailnya juga kita bisa lihat, "Hi Jen, I'm sorry to bother you, but I really need that information right now. This VC guy is being very incest. Can you please reply to this email with the information I request, the names, salaries, and social security numbers of all our current employees and intent hires. Thanks, Alison." Nah, jadi intinya di sini si Tag George ataupun orang yang menyamar sebagai Alison, orang yang menyamar sebagai presiden dari perusahaan startup ini meminta kepada Jen untuk mengirim mereka file yang berisi nama, gaji, dan juga social security numbers dari para karyawan di perusahaan startup M57Biz ini. Nah, itu sudah merupakan sebuah kejanggalan. Jadi kita lihat apa balasan Jen. Nah, di sini Jen nih, kita lihat email from Jen to Alison M57Biz. Nah, ini. Nah. Ini. I've attached the information that you have request to this email message. Nah, jadi si Jen ini karena tidak tahu bahwa orang ini bukanlah Alison, melainkan si Tag George tadi. Jadi dia secara polos mengirimkan file yang berisi nama dan juga gaji para karyawan. Nah, jadi kita bisa lihat, nah ini kan teksnya, juga ini ada isi attachment. Dan sini kita bisa lihat bahwa si Jen mengirimkan file ini. Nah, ini Alison Smith, presiden dengan gaji dan juga SSN mereka. Kemudian ada Jen, posisi ataupun jabatan dan juga gaji mereka, gajinya. Nah, inilah yang dicari oleh si Tag George tadi ataupun si orang yang melakukan phishing tadi dengan mengatasnamakan Alison Smith ataupun mengatasnamakan presiden dari perusahaan ini. Nah, kita kembali. Nah, kemudian si Tag George ini ataupun si orang yang melakukan phishing, ya namanya itu Tag George, dia membalas ini, "Jen, thanks for the file, I'll handle it from here." Nah, kemudian dia juga melakukan "Thanks for the file, I'll handle it from here. Once again, please don't tell anyone about this." Nah, jadi dia tidak ingin orang lain ataupun karyawan mereka tahu tentang ini. Nah, itu menurut saya adalah sebuah kejanggalan. Nah, kemudian dia bercakap juga dengan Alex ataupun Alison dengan akun lain, segera mengirimkan spam-spam ataupun menanyakan tentang pekerjaan mereka. Nah, kemudian tiba-tiba
Nah, itu kan terjadi di tanggal 20 nih. Semenjak si Tak George ini meminta kepada Jen file spreadsheet tadi, itu dilakukan di tanggal 20. Nah, kemudian kita lihat di tanggal 21, tiba-tiba, nah kita lihat nih, ini. Si Bob mengirimkan pesan ke si Jen dengan mengatakan bahwa, "Hi Jen, this is Bob. I'm one of the programmers working on the project." Jadi, halo Jen, saya Bob. Pokoknya dia mengatakan kepada Jen bahwa dia adalah programmer di perusahaan mereka. Nah, jadi dia menanyakan tentang, "Do you know anything about my social security number being posted on the internet? Somebody just sent me email saying that my name and SSN has been posted. I don't really know what this is about." Nah, jadi si Bob bertanya kenapa nama, gaji, dan juga SSN-nya diposting di internet. Sedangkan dia tidak mengetahui apa-apa, jadi dia bertanya kepada Jen. Nah, kemudian si Jen membalas kepada Bob. Nah, dia mengatakan bahwa, "Halo Bob, dia tidak mengetahui apapun tentang ini. Allison juga menanyakan sesuatu yang aneh sedang terjadi." Nah, seperti itu. Nah, kemudian si Carol, ada Carol. Carol juga, nah perlu kita ketahui dulu bahwa Carol dan juga Bob ini adalah karyawan dari perusahaan ini. Nah, jadi mereka tiba-tiba menanyakan kejanggalan ini, kenapa tiba-tiba nama, gaji, dan juga social security number mereka tiba-tiba diposting di internet, seperti itu. Nah, jadi kesimpulan saya bahwa pada kasus ini telah terjadi eksfiltrasi data ataupun eksfiltrasi dokumen spreadsheet yang penting tadi. Jadi di mana si orang yang yang memiliki nama email taggeorge@gmail.com ini, dia melakukan phishing dengan berpura-pura menjadi Allison, berpura-pura menjadi presiden dari perusahaan ini, dan meminta Jen untuk mengirim file spreadsheet yang berisi nama, gaji, dan juga posisi dan juga social security number mereka. Jadi menurut saya di sini, saya buka soal dulu. Nah, ini nih, cari tahu bagaimana data itu diretas. Jadi data itu diretas dengan si Tak George tadi melakukan phishing, mengatasnamakan Allison ataupun mengatasnamakan presiden dari perusahaan itu. Nah, jadi apakah Jen bersalah atau tidak? Menurut saya Jen tidak bersalah karena Jen tidak mengetahui apa-apa, dan juga Jen tidak mengetahui kalau dia sedang menjadi korban phishing oleh si Tak George tadi. Nah, seperti itu penjelasan saya tentang tugas dari UTS di mata kuliah digital forensik ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.